Halo rekan-rekan traders, halo para investor. Kembali lagi bahwa di sini kita akan share mengenai market outlook, baik itu secara teknikal dan juga fundamental, di mana diharapkan bisa membantu Anda dalam menemukan opportunity di dalam pasar tentunya. Kita tahu bahwa pasar baru-baru ini cukup ekstrim pergerakannya karena high uncertainty di dalam pasar tentunya. Mengenai tingginya uncertainty di dalam pasar ini tentu berpengaruh terhadap penguatan US dollar dan juga aset safe haven lainnya seperti Swiss franc salah satunya. Namun ada concern yang perlu kita perhatikan di minggu ini dan juga di hari ini, yakni lebih ke arah ECB interest rate decision. Sebelum ke teknikalnya, mungkin saya akan bahas mengenai kalender ekonomi di per hari ini yang berpengaruh terhadap pasar tentunya dan juga berpotensi menjadi market moving events. Yang pertama, kita mendapati data balance of trade dari Jepang, yang mana kita tahu bahwa perlemahan yen itu masih terus berlanjut dan itu sebenarnya hal yang positif bagi trade balance mereka. Kenapa? Karena harga-harga barang dan jasa di Jepang itu akan lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Sehingga ini menambah competitiveness dari sisi Jepang itu sendiri dan dari sisi ekspor tentunya akan meningkat karena harga yang cenderung terjangkau tadi. Dampaknya dari sisi trade balance walaupun negatif ini masih berada di dalam batas wajar dari sisi balance of trade Jepang itu sendiri, bahwa di sini diekspektasikan negatif 1.500 sekian, malah rilisnya itu di 1.300 sekian yen ya. Dan ini tentu memberikan positivity di dalam yen mungkin ke depannya. Namun yang perlu kita ingat bahwa dari sisi central bank-nya, BOJ masih tetap dovish, dan juga dari sisi kebijakan moneternya di tengah-tengah central bank yang lain menaikkan suku bunga, BOJ tetap mempertahankan kebijakan moneter dengan longgar ya, yakni kuantitatif easing alias mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk merecovery usaha ataupun ekonomi di Jepang, seperti itu. Kemudian kita mendapati BOJ interest rate decision dari rate-nya tidak berubah. Kita tahu bahwa dari sisi kebijakannya, Central Bank Jepang cenderung dovish ya, tidak se-hawkish Federal Reserve ataupun ECB, yang mana kita tahu bahwa dengan dovishness dari sisi BOJ ini, tentu ini mendorong perlemahan Japanese yen untuk lebih lanjut lagi. Kemudian topik utama di hari ini yakni ECB interest rate decision. Kita tahu bahwa ekspektasi pasar akan ada kenaikan sebesar 25 BPS ya, yang mana kita tahu bahwa interest rate dari sisi Uni Eropa itu sekitar 0%, dan bila mana naik itu sekitar 0,25% ya. Dan ini dampaknya apa? Tentu bila mana hal ini terjadi, penguatan terhadap euro di masa mendatang itu bisa saja terjadi dengan catatan resiko di dalam pasar berkurang. Baik itu dari sisi tensi Rusia, kemudian dari sisi COVID, ataupun dari sisi yang sekarang terjadi, yakni inflasi yang tinggi. Bila mana katakanlah oke, kedepannya tensi sudah mulai mereda, inflasi kedepannya sudah mulai menurun, dari sisi COVID sudah mulai mereda, mungkin penguatan euro lebih lanjut dan juga lebih lama bisa saja terjadi. Namun bila mana sentimen risiko masih tetap utuh, US dollar masih tetap menjadi primadona. Kembali lagi bahwa ECB interest rate decision bukan dilihat dari sisi rate-nya, melainkan mengenai proyeksi dari sisi data ekonomi Uni Eropa ke depannya akan seperti apa. Apakah mereka akan tetap memberikan sense of stability ke dalam pasar dengan memberikan sebuah statement bahwa walaupun inflasi Uni Eropa tinggi, ke depannya Uni Eropa mungkin bisa saja mengalami recovery atau kemungkinan resesi itu kecil. Itu adalah suatu hal yang positif bagi Uni Eropa. Kenapa? Ataupun positif dari sisi euro ya. Kenapa? Karena central bank-nya selain menaikkan suku bunga, mereka memberikan sense of stability ke dalam pasar sehingga positivity mungkin bisa saja terdevelop untuk mata uang euro. Kemudian ECB press conference ini menarik untuk kita perhatikan ya, karena ini merupakan statement yang kemungkinan dikomentari oleh Christine Lagarde mengenai ekonomi euro area ke depannya. Apakah euro area dalam keadaan bahaya ekonominya atau tidak? Bila mana tidak, dan juga beliau atau Christine Lagarde di sini memberikan sense of stability ke dalam pasar, bullishness dari sisi euro mungkin bisa berlanjut. Oke. Kemudian dari sisi headline kita akan lihat mengenai headline pertama dari sisi CPI atau inflasi euro area, bahwa
estimate-nya tetap ya berada di 8,6%, sehingga ini mengharuskan ECB harus lebih agresif lagi dalam menaikkan suku bunga tentunya. Walaupun demikian, di dalam Uni Eropa sendiri kita ada concern yang mana kita tahu bahwa Perdana Menteri Italia Mario Draghi di sini, beliau akan resign dari parlemen, dan ini memberikan sebuah sentiment change dari si euro ya pada saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, karena uncertainty mengenai political issue di Uni Eropa itu sendiri. Walaupun demikian, bahwa ECB mendiskusikan mengenai negative interest rate dan juga move, dan juga maksud saya move di sini seperti mematok ya 50 basis point ya. Asumsi pasar 25 basis point, namun ECB sedang mendiskusikan 50 basis point. Tentu ini adalah suatu hal yang positif bagi penguatan euro bila mana kondisi internalnya dari sisi political issue sudah mulai mereda, dan juga dari sisi global outlook mulai mereda ya, dari sisi tensi COVID ataupun inflasi seperti itu. Kemudian berpindah dari sisi Federal Reserve, kita tahu bahwa 75 basis point hike sudah di pricing in atau sudah diperkirakan oleh pasar di bulan Juli ini, dan semakin Federal Reserve agresif menaikkan suku bunga, chance mengenai resesi itu semakin besar. Bahwa di sini menurut pasar bahwa 40% chance mengenai resesi mungkin saja terjadi di tahun depan. Dampaknya apa? Bila mana sentimen memburuk, kita tahu bahwa resesi itu adalah suatu hal yang buruk bagi ekonomi dunia, dan bila mana ekonomi dunia itu buruk, safe haven menjadi go-to para investor, khususnya adalah US dollar. Kenapa? Karena US dollar merupakan aset reserve currency, yang mana kita tahu bahwa partisipan pasar lebih mengincar cash daripada membeli aset lainnya, dan cash di sini adalah dalam bentuk US dollar. Kemudian berpindah dari sisi Jepang, kita tahu bahwa Jepang sangat-sangat rentan pada saat ini. Kenapa? Karena mata uangnya itu melemah cukup signifikan, karena central bank-nya tetap tidak bergerak hawkish, alias tidak menaikkan suku bunga di tengah negara-negara lainnya atau major country itu mengalami tightening dari sisi policy-nya atau kebijakan yang ketat ya, dengan menaikkan suku bunga. Dampaknya apa? Tentu ini perlemahan terhadap Japanese yen. Oke, mungkin dari sisi headline cukup jelas. Kita akan berpindah ke teknikalnya ya. Kita akan bahas indeks dolar terlebih dahulu, bahwa di sini indeks dolar mengalami penguatan kembali ya. Bahwa dari sisi MA-nya di sini menunjukkan adanya penerusan tren. At least penguatannya bisa sampai ke 110 di sini ya. Kita tahu bahwa sentimen resiko pada saat ini meningkat, dan ada chance atau kesempatan mengenai resesi sebesar 40%. Dan itu bisa saja memperkuat dolar kembali ya, seperti itu. Dan ini akan berpengaruh terhadap pair mata uang Euro USD atau mata uang yang dipasangkan dengan US dollar tentunya, bahwa Euro USD berpotensi untuk bisa bergerak bearish ya, at least mengejar level parity di sini ya, di sekitaran $1 seperti itu. Dan ini chance-nya sangat-sangat besar bila mana katakanlah resiko di dalam pasar meningkat, ditambah lagi ECB tidak sehawkish apa yang diekspektasikan oleh pasar tentunya. Kemudian dari sisi pound sterling US dollar, kembali lagi bahwa dari sisi pound sterling US dollar masih bergerak bearish ya, karena penguatan US dollar tentunya. Tentu level 1.7 di sini bahwa atau 1.16 bisa menjadi go-to oleh harga bila mana katakanlah US dollar mengalami penguatan signifikan dan juga perlemahan dari sisi pound sterling. Dan yang terakhir dari sisi gold, mungkin bisa merevisit level 1.650 karena penguatan dolar itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa suku bunga yang semakin agresif dari beberapa central bank itu bisa menekan gold untuk bisa turun lebih dalam lagi, at least bisa mengejar 1650 di sini tentunya. Dan bagi Anda yang sedang trading, harap konservatif saja apapun pair-nya. Kenapa? Karena kondisi pada saat ini itu sangat-sangat penuh dengan ketidakpastian dan juga resiko yang semakin meningkat. Alangkah baiknya sebagai seorang trader yang bijak, kita menjaga balance kita agar tidak tergerus dan juga tidak terjebak di dalam kondisi yang penuh dengan resiko pada saat ini. Mungkin share mengenai market outlook cukup sekian. Saran saya gunakan stop loss dan juga jangan terlalu agresif di dalam pasar, sehingga bila mana kita mengetahui atau mendapati sebuah kondisi yang sudah mulai recover, kita bisa mulai mencari opportunity kembali di dalam pasar untuk mencari keuntungan.
Oke, happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.